Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, dan hadirin-hadirin sekalian yang saya hormati. Hadirin sekalian, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Karena berkat ridhonya, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi ini. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengarlah saya menyampaikan pidato saya yang bertema kerusakan lingkungan. Saya di sini ingin berbicara tentang isu lingkungan yang semakin menjadi-jadi dan memerlukan perhatian dari kita semua. Hadirin sekalian, kita mungkin sudah tahu bahwa lingkungan hidup kita semakin hari keadaannya semakin buruk. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan berbagai masalah lain sudah menjadi ancaman serius bagi lingkungan kita. Hadirin sekalian, letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh bencana yang disebabkan oleh faktor atau peristiwa alam. Meskipun jika kita pelajari lebih lanjut, beberapa kerusakan lingkungan tersebut selain dari peristiwa alam juga bisa disebabkan oleh adanya campur tangan manusia. Bencana alam akibat ulah manusia inilah yang harus terus dievaluasi dan perlu sosialisasi agar masyarakat mengerti pentingnya menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan yang kita tinggali sekarang ini. Hadirin sekalian, faktanya adalah bahwa angka kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh ulah manusia justru lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana atau peristiwa alam. Itu dapat dibuktikan dengan data milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 98% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, dan sebagian besar bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Mengapa demikian? Karena aktivitas manusia yang terjadi secara terus-menerus yang tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah penebangan hutan tanpa reboisasi atau penghijauan kembali, alih fungsi lahan, pencemaran, baik itu pencemaran udara, tanah, atau air, dan masih banyak lagi. Hadirin sekalian, kita sadar kerusakan lingkungan yang parah sudah terjadi di sekitar kita. Namun, apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk lingkungan kita? Berbagai masalah lingkungan yang kita hadapi sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk peduli terhadap lingkungan dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan lingkungan kita. Namun, mengapa kita seolah-olah masih memiliki banyak waktu untuk melakukan sesuatu tentang itu? Hadirin sekalian, menjaga lingkungan itu tidaklah sulit. Kita bisa menyisihkan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal sederhana yang bisa membantu dalam mengatasi masalah lingkungan ini, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, menggunakan kendaraan umum, menggunakan energi terbarukan, dan banyak lagi hal sederhana yang bisa membantu dalam mengatasi masalah lingkungan ini. Hadirin sekalian, kita tidak bisa mengembalikan spesies yang punah. Kita tidak bisa mengembalikan lahan yang sudah hilang. Kita tidak bisa memperbaiki lubang di lapisan ozon. Tapi kita bisa bersama-sama melestarikan dan merawat lingkungan tempat kita tinggal. Saya yakin dengan kerjasama dari kita semua, kita dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan kita dapat memiliki kesempatan untuk membuat perubahan dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semua dari kita untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup kita. Mari kita berkontribusi dalam menjaga lingkungan kita. Hadirin sekalian, jadi itu adalah pidato saya mengenai kerusakan lingkungan.
Saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama melestarikan lingkungan dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup. Saya harap kita dapat memanfaatkan kekayaan alam kita dengan baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.